Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Bisa Servis Sendiri. Di kesempatan kali ini saya akan bagikan pengalaman saya mengganti oli pada mobil Escudo XL7 dengan mesin V6 nya 2500 cc. Oke, ini peralatan yang sudah saya siapkan. Oke, ini ada kunci shock nomor 17 untuk membuka baut karter olinya, disertakan handle-nya, dan ini adalah pembuka filter oli. Kemudian ada corong beserta gelas ukur, dan satu lagi bak penampungan dan ada lap microfiber. Oke, ini ada jerigen bekas untuk menampung oli bekasnya yang nanti akan saya serahkan ke pengepul oli. Oke, langsung aja untuk langkah pertama, buka dulu penutup oli, dimana disitu juga untuk menuangkan oli yang baru nanti ya. Ini tujuannya agar sirkulasi oli yang kita tap nanti lancar. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk langkah pertama, kita buka baut tap olinya menggunakan kunci shock nomor 17 tadi, dan jangan lupa siapkan wadah penampungannya dan standby di bawah ya, agar olinya langsung ke tampung. Pastikan wadah penampungnya ini ukurannya besar, maksudnya ya cukuplah untuk kapasitas oli yang berada di mesin mobil kalian ya. Setiap mobil tentu kapasitas olinya berbeda. Untuk Escudo XL7 ini untuk kapasitas oli mesin adalah 5,5 liter. Kemudian tunggu aja sampai olinya benar-benar habis dan benar-benar sudah tidak yang keluar lagi ya. Selanjutnya sambil menunggu olinya habis, kita bisa melapisi baut tap oli ini menggunakan seal tip ya, tipis-tipis aja sih. Ini ya sebagai sealant aja supaya tidak ada rembesan atau bocor di area lubang baut tap olinya. Setelah itu kita pasang, namun sebelumnya dilap dulu ya area lubang tap olinya, dan kita kencengin pakai kunci shocknya tadi. Oke, setelah itu kita ambil wadah penampungan olinya dan kita amankan, jangan sampai buat mainan bocah ya, karena ini kan kita mainan oli di rumah ya. Oke, langsung aja kalian simpan dimanapun itu. Kalau saya ini saya simpan di jerigen ya, di jerigen bekas, dan ini nanti saya storekan ke bengkel-bengkel mobil ya, atau bengkel motor. Oke, selanjutnya kita buka dulu filter olinya menggunakan kunci ini ya, kunci filter oli tentunya. Untuk yang saya punya ini adalah yang model rantai, yang sudah pernah saya review dan sudah pernah saya tunjukin cara pakainya ya dulu ya. Scroll aja di halaman channel saya, kalian pasti menemukan review alat pembuka filter oli ini. Oke, untuk kalian yang nggak suka pakai model kunci rantai ya pilih aja kunci lain ya, ada berbagai macam model pokoknya. Oke, langsung aja ini saya ngolong ke bagian bawah mobil dan dibuka filter olinya. Ini cukup mudah ya, karena dulu saat saya pasang filter oli ini saya olesin bibir sealnya atau area bibir apa namanya filter olinya itu pakai oli, diolesin gitu teman-teman. Jadi bukanya ini jadi gampang gitulah ya. Oke, setelah itu setelah mulai kendor tinggal diputar aja pakai tangan kita secara manual, dipastikan akan terbuka. Hati-hati aja jangan langsung dilepas ya. Kalau kalian nggak yakin dari bawah, bisa dari atas kalau tangan kalian nyampe ya. Tentu posisi siap mobil beda ya. Ya tujuannya agar oli tidak ngocor ke muka kalian teman-teman kalau dari bawah ya. Mending dari atas, dan di bawahnya juga sediain ember atau kom penampungan oli bekasnya, karena pasti ada yang mancur atau ngocor dari lubang filter oli ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya ya diamin aja lagi tadi agar olinya benar-benar habis ya yang keluar dari filter oli. Kemudian baru kita siapkan filter oli baru untuk kita pasang. Dan sebelum kita pasang ke mobil, ke mesin, filter oli ini kita isi oli dulu ya, kira-kira setengah sampai 3/4 lah, agar nanti saat proses menyalakan mesin tidak terjadi atau tidak ada semacam bubble gitu ya, atau istilahnya gelembung-gelembung udara yang bersirkulasi di mesin. Walaupun secara signifikan sih nggak terlalu berefek ya, namun ini saran dari para mekanik senior emang begitu ya, harus diikutin. Oke, sebelum kita pasang ke ini dudukan filter olinya, kita lap dulu sampai kering ya. Ini
Dan selanjutnya kita pasang secara manual menggunakan tangan. Oke, pastikan diputar dengan sangat kuat. Untuk kalian yang memiliki kekuatan otot yang cukup, tentu hanya dengan menggunakan tangan aja sudah kenceng ya teman-teman. Karena kalau dipasang gunakan tracker atau kunci filter oli, nanti bakalan susah ke depannya saat kalian mengganti filter olinya. Oke, setelah itu ya tinggal dikeringin. Kita bersihkan dari sisa-sisa oli yang menempel di dinding-dinding karter mesinnya. Selanjutnya kita siapkan oli yang baru, dan ini corong ya. Kalian bisa pakai corong model apa aja, yang penting bisa untuk masukin oli baru. Oh ya, ini ada kita pasangin kain ya, supaya olinya tidak netes ke fan belt. Di situ kan isinya fan belt yang memutar berbagai macam komponen ya, supaya tidak selip gitu. Untuk olinya ya terserah kalian sesuai spesifikasi mobil masing-masing ya teman-teman. Prinsipnya sama seperti ini kurang lebih. Dan kapasitas oli untuk Escudo XL7 ini adalah 5,5 liter, sudah saat termasuk penggantian filter olinya ya. Oke, ini untuk proses penggantiannya. Setengah liternya saya pakai gelas ukur. Dan untuk jenis olinya ini saya pakai oli dengan kode 5W40. Saya lagi nyoba aja ya. Oke, untuk standarnya sih 10W40 ya teman-teman. Untuk mobil kalian ya gunakan yang sesuai peruntukannya. Oke teman-teman, setelah itu kita cek lewat dipstick olinya untuk melihat volume atau kapasitas atau batas volume atas dari oli ini. Dan ini mobil posisinya agak miring ya, dari posisi medan atau jalannya memang miring. Jadi ketika dicek dari dipstick oil controlnya ini terlihat melebihi sedikit dari titiknya, dan ketika di jalan rata, ketika dicek tentu di bawah persis titik batas atasnya ya. Oke, setelah itu kita nyalakan mesin dalam posisi idle untuk olinya agar bersirkulasi dan melumpasi seluruh komponen di dalam mesin mobil itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih untuk kalian sudah menonton, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.